Halo Sobat Traveler, kembali lagi di part 2 Explore Jawa Timur. Untuk kalian yang belum nonton video kita sebelumnya, saya taruh linknya di deskripsi ya. Kalau kalian tidak menonton pun tidak apa-apa. Pesan saya cuma satu, jalan-jalan Ege, dunia terlalu singkat untuk terjebak di rutinitas. Setelah kita turun ke bawah, saya mau menuju ke satu tempat yang cukup hits untuk foto-foto. Penasaran? Ikuti terus perjalanan kami di Bromo. Nah, buat menuju ke sana, kita harus memasuki jalan yang berpasir. Sensasi naik motor di Bromo itu emang gak ada obat sih. Anginnya cukup dingin, pemandangannya jauh lebih indah dilihat mata daripada hanya di video. Selamat datang di Lembah Watangan, atau lebih populernya dikenal sebagai Bukit Teletabisnya Bromo. Rumputnya hijau pekat dan suasananya sejuk banget. Di sini tuh surganya buat foto-foto, setiap sudutnya estetik banget buat update Instagram dan TikTok pakai backsound Bromo yang viral. Selain banyak spot foto yang menarik, banyak warga lokal yang menyewakan kuda. Nah, pas banget nih buat kalian mau foto atau membuat video seperti film Angli Dharma. Tarifnya kalau tidak salah 20.000. Di sini pun terdapat beberapa warung. Kalau saran saya, sebelum kalian belanja, lebih baik tanya harga dulu daripada pesan dulu. Benar-benar definisi healing sesungguhnya. Karena saya sudah mempunyai rundown sendiri untuk perjalanan ini, jadi saya tidak terlalu lama di Lembah Watangan agar kami bisa menjelajahi sisi Bromo lainnya. Sisi Bromo lainnya yang akan kita datangi adalah Gunung Bromo dan Pasir Berbisik. Untuk menuju ke sana jalurnya santai, hanya saja kita harus menyusuri jalanan berpasir yang membuat perjalanan menjadi sulit tapi seru. Meskipun dua motor yang kami gunakan dalam bentuk sewa, untuk kondisi unitnya prima banget. Motoran di Bromo itu skill berkendara benar-benar diuji loh. Pasirnya itu tebal dan gampang bikin ban selip. Tipsnya adalah tetap tenang, jangan panik kalau motor agak bergoyang, serta banyak-banyak istighfar atau bernyanyi biar kelihatan seru. Berangkat kapan bang? Dari kemarin. Di Semarang. Di Semarang. Mas 12 menit. Ya bang, saya masuk. Ketika kita berjalan mengarah ke Pasir Berbisik, pemandangan yang tadinya hijau perlahan menghilang, berganti menjadi hamparan pasir abu-abu gelap yang luas. Dinamai Pasir Berbisik karena kalau angin lagi kencang, gesekan butiran pasir seperti desisan orang berbisik. Rasanya luar biasa banget berdiri di sini bareng pasangan dan teman-teman. Berasa seperti di planet yang jauh dari bumi.
Di sini kita menyempatkan untuk ambil dokumentasi foto sebagai kenang-kenangan. Tidak lama kami sampai di sini, angin kencang membawa kabut yang gelap. Alhasil, kita langsung bergeser, melanjutkan perjalanan ke arah Gunung Batok. Karena kabut yang gelap ini menurunkan gerimis yang membuat kita bergerak cepat untuk pindah. Oke guys, kita lanjut mengeksplor Bromo dan kita akan mau menuju ke Lembah Widodari setelah dari pasir berbisik dan Gunung Batok. Kita mau foto dulu di situ tuh. Setelah puas foto-foto, kita melanjutkan perjalanan ke kaki Gunung Bromo. Biar pas aja, dari ujung ke ujung kita telusuri. Di sini kita hanya menikmati panorama Gunung Bromo, tidak naik ke atas. Dan kita memutuskan untuk istirahat dulu sebelum kita keluar dari area Bromonya. Menelusuri Bromo itu bukan cuma soal jalan-jalan, tapi tentang rasa takjub. Kesan pertama saya kesini pun dibuat luar biasa. Bromo benar-benar serpihan surga yang nyata. Sebenarnya ada satu tempat lagi yang ingin saya kunjungi, yaitu Lembah Widodaren. Tapi kenapa saya dibilangnya Widodari tadi ya? Setelah melihat jam, saya pikir tidak akan cukup waktunya. Karena posisi kita tepat di tengah-tengah antara jalur Pasuruan dan Probolinggo. Rencana awalnya sih mau keluar lewat Probolinggo, karena perjalanan kita akan lanjut ke Lumajang. Sudah mengarah Probolinggo, ternyata salah satu teman saya penasaran dengan namanya Bukit Kingkong. Setelah tanya-tanya, ternyata posisinya berada di jalur Bromo Pasuruan. Mau tidak mau, akhirnya kita kembali lagi mengarah ke jalur Pasuruan melewati Gunung Batok. Jarak kembalinya cukup lumayan, ditambah bensin Seno sudah mau habis. Sebenarnya ketika sudah sampai di jalur Pasuruan, saya berpikir untuk ke arah Lumajang itu sangat jauh dari Pasuruan. Satu. Jadi guys, sekarang kita masih di Bromo ke arah jalur via Pasuruan. Jadi kalau lewat Pasuruan dari aspal ini masuk. Mantap.
Perjalanan dimulai dari Seno isi bensin, tepat di pintu masuk Bromo via Pasuruan. Jalur Pasuruan ini rute yang sangat diminati karena menawarkan akses paling dekat menuju spot sunrise. Kalau saya bandingkan jalur ini dengan jalur kedatangan saya lewat dari Malang, jalur Bromo via Pasuruan ini gila sih. Kita dari arah bawah menuju ke atas itu luar biasa sekali tanjakannya. Dan yang saya ingat ada beberapa titik yang tanjakannya itu letter U. Kalau menurut saya tanjakan letter U-nya itu sangat membahayakan. Karena kalau kita tidak mampu menguasai kendaraan kita, otomatis kendaraan kita tidak akan kuat menanjak. Itu menurut pengalaman saya yang saya rasakan dari bawah. Kalau dari atas ya cukup menurun. Jalurnya ini sangat harus hati-hati di saat turunan yang curam. Keseringan pencet rem akan panas, kehilangan fungsinya. Jadi untuk sahabat traveler yang ke Bromo, diharapkan selalu hati-hati ya. Cek kembali kesiapan kendaraan kalian, khususnya yang suka motoran. Hampir 20 menit kita berjalan, akhirnya kita sampai juga di tempat tujuan yang membuat rasa penasaran. Karena waktunya sudah sore, Bromonya tertutup kabut. Kalau saya bilang sih ini zong besar. Kenapa zong besar? Karena kita merelakan perjalanan kita mengarah ke Lumajang menjadi sangat jauh. Tapi namanya juga jalan-jalan, jadi dinikmati. Oke guys, sekarang kita sudah ada di Lembah Cinta namanya. Jadi seperti ini, kita datang sudah kabut. Wah, katanya sih suruh tunggu aja sebentar, sekitar 5-10 menit. Seperti inilah traveling bermain di alam. Manusia hanya bisa berencana sesuai keinginannya, tapi pemilik alamnya yang menentukan. Kami tidak lama-lama di lembah ini dikarenakan kabut. Kalau sudah kabut, sudah pasti gerimis. Benar, tidak lama ketika mengarah turun, gerimis pun turun, membuat kita memakai jas hujan. Ya sahabat traveler, karena berhubung hujan dan berkabut, kami tidak dapat mengambil dokumentasi selama perjalanan kami di Pasuruan. Sampai akhirnya kami masuk ke daerah Mororojo, Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat, kami mencoba berdiskusi untuk perjalanan kami selanjutnya. Dari saya dan Amirul, rencana awal kami setelah ke Bromo adalah ke Pronojiwo. Sedangkan Iqmal dan Seno setelah dari Bromo, dia ingin langsung gas ke Pacitan. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Iqmal dan Seno ikut rencana kami ke Pronojiwo untuk ngecamp di Kali Kebo. Kebayang dong, Pasuruan ke Pronojiwo itu jauh. Kayak kemarin di stasiun. Sedang nggak ada rasanya malah. Cuaca yang dingin, perjalanan yang lelah, akhirnya membawa kami mampir ke tukang nasi goreng di pinggir jalan.
Setelah makan, kita lanjut ke arah Dampit karena kita akan bermalam di Pronojiwo. Oke guys, sekarang kita mau menuju ke camping ground Kalikebo yang ada di Pronojiwo. Perjalanan kita ke Pronojiwo itu tidak berjalan dengan baik. Lagi dan lagi cuaca kurang bersahabat banget malam ini, yang membuat kita menepi sejenak untuk memakai jas hujan kembali. Menerobos hujan yang deras sampai akhirnya kita sampai di jembatan Kaligidik, jembatan penghubung antara Kabupaten Malang dan Lumajang. Disinilah feeling saya sudah tidak bagus. Bagaimana bisa jalur yang naik turun seperti ini banjir? Melihat kondisi yang kurang baik karena hujan lebat, kami menepi sebentar untuk berdiskusi bahwa kita malam ini kayaknya tidak bisa camping karena hujannya deras sekali. Bagaimana kalau kita ini ke penginapan saja? Dalam kesepakatan bersama, akhirnya kita menuju ke penginapan yang sebelumnya sudah saya hubungi. Hubung faktor cuaca, kita tidak jadi camping malam ini. Kita ada di penginapan Putri Semeru. Ini lagi mau masukin motor demi keamanan.